Pasca imbauan menghentikan sementara pemberian obat jenis sirup pada anak, sejumlah fasilitas kesehatan langsung berhenti menjual obat sirup. Ya, walau berhenti menjual, masih ada apotik yang memajang obat jenis sirup dan belum menyimpannya ke gudang. Penarikan sementara obat jenis sirup dilakukan di beberapa apotik di Semarang, Jawa Tengah. Hingga Kamis siang, apotik sudah tidak melayani pembelian semua jenis obat sirup, meski masih banyak konsumen yang berniat membeli. Sebagai gantinya, apotik menawarkan obat sejenis dalam bentuk tablet sebagai substitusi. Untuk saat ini sudah kita nggak mengeluarkan, jadi kita substitusi ke bentuk sediaan lain. Seperti kayak paracetamol, kalau buat anak kayak gitu bisa pakai yang tablet atau bisa pakai yang suppositoria gitu. Di Mojokerto, Jawa Timur, beberapa apotik juga menghentikan penjualan obat jenis sirup pada Kamis. Meski sudah tak melayani penjualan, namun apotik masih memajang berbagai obat jenis sirup dan belum menyimpannya di dalam gudang. Apotek menyarankan konsumen untuk membeli obat jenis tablet sebagai pengganti sirup. Konsumen mengaku belum mengetahui adanya penghentian penjualan obat jenis sirup di apotek dan fasilitas kesehatan. Mereka lebih memilih sirup karena mudah untuk diminum anak-anak daripada obat tablet. Panas, cuman nggak panas sih, cuman persediaan aja. Untuk anak ya? Iya. Memang biasa pakai yang jenis sirup? Iya, soalnya kan kalau ini kan biasanya rasanya pahit, dan anak nggak suka. Di Kota Jambi, pengelola apotek mulai memperketat penjualan obat penurun panas jenis sirup. Para pembeli wajib menyertakan resep dokter saat hendak membeli obat jenis air. Beberapa apotek lainnya di Kota Jambi bahkan sudah menghentikan total penjualan obat sirup. Jika ada dokter yang memberikan resep obat sirup, pihak apotek akan meminta dokter menggantinya dengan obat jenis tablet. Sementara di Sulawesi, Dinas Kesehatan Kota Parepare, Sulawesi Selatan melakukan penyisiran terhadap 53 apotek dan 9 toko obat pada Kamis. Pengelola apotek dan toko obat diminta untuk tidak memajang atau menggudangkan sementara obat-obatan bentuk sirup. Larangan penjualan obat-obatan jenis sirup atau cair ini sebagai tindak lanjut surat edaran Kementerian Kesehatan terkait kasus gagal ginjal akut atipikal yang menyerang anak-anak. Larangan penjualan obat jenis sirup atau cair sementara dihentikan hingga hasil investigasi Kementerian Kesehatan dan BPOM terkait kadar eriken glikol dan dietilen glikol dalam obat sirup selesai dilakukan. Tim Liputan CNN Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan POM menarik izin edar 5 obat jenis sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol EG dan dietilen glikol DEG di atas ambang batas. Ya, dampaknya obat demam bagi anak hanya dilayani dalam bentuk tablet. Imbas larangan ini, orang tua kini kebingungan memilih obat tablet yang cocok bagi anaknya. Berikut laporan khas redaksi. Larangan penjualan obat sirup demam untuk anak membuat orang tua kini kebingungan. Pasalnya, selama ini para orang tua pada umumnya hanya mengenal obat sirup untuk anak yang mengalami demam, batuk, dan pilek. Khawatir Bang, kalau biasa kan kalau yang panas nih langsung minum obat grip panas atau Sanmol. Sirup ya? Sirup. Terus sekarang gimana jadinya? Gak ada tahu kan lagi. Tapi nih batuk kan minum ya obat grip batuk, pilek. Sirup? Sirup. Pasca larangan Kemenkes dan dicabutnya izin edar oleh BPOM, apotek juga berhenti menjual obat sirup. Para petugas apotek mengaku kebingungan saat harus memberikan dosis obat demam untuk anak di bawah umur tanpa resep dokter. Tapi untuk imbas karena sirup sudah ada larangan dari Permenkes, jadi itu yang lebih susah ke pengarahan dosis ketika pengembalian tablet untuk anak-anak di bawah umur. Nah, mungkin itu yang menjadi imbas ketika sirup berpindah ke tablet. Kebingungan juga melanda dokter anak. Di Bali, dokter anak mengeluh kebingungan lantaran obat sirup dilarang beredar. Mereka berharap tim investigasi pemerintah
segera memberikan kepastian obat mana yang harus ditarik dan mana yang boleh beredar. Saya berharap secepat mungkin, ya dokter anak pusing semua, ada obat sirup. Persentase tidak pernah, tapi rata-rata satu pasien itu pasti dapat obat sirup. Ya bisa satu pasien dapat 2-3 obat sirup. Badan POM kini menarik izin edar 5 obat jenis sirup. Mengutip rilis BPOM pada Kamis, BPOM melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 obat sirup yang diduga mengandung cemaran etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG di atas ambang batas. Kelima obat tersebut adalah obat demam Thermorex sirup, obat batuk dan flu Flurin DMP sirup, obat batuk dan flu Unibaby Couch sirup, serta obat demam Unibaby sirup dan obat demam Unibaby Drops. Meski demikian, hasil uji belum dapat mendukung kesimpulan penggunaan obat sirup tersebut berkaitan dengan gagal ginjal akut. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memastikan pemerintah akan serius meneliti obat yang mengandung zat berbahaya. Yang terjangkit juga sudah di atas 200, kemudian yang meninggal juga sudah lebih dari 50% dari yang kena. Jadi ini kita harus ditangani serius, karena kita tidak ambil risiko, maka sementara jenis obat yang dicurigai menjadi sumber dari kesakitan ini kita stop dulu. Hingga 20 Oktober, sudah lebih dari 200 anak terjangkit gagal ginjal dengan tingkat kematian di atas 50%. Tim Liputan CNN Indonesia.